warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Semoga semakin mengenal diri Anda, semakin kuat benteng pertahanan dalam kehidupan. Dan sekedar saya mengingatkan, tidak sedikit pun saya ingin merusak akidah Anda. Justru mengajak Anda untuk semakin memperkuat diri, semakin memperkuat keimanan, sehingga hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semakin kuat dan tangguh. Jadi buat yang masih mengatakan musyrik syirik dengan apa yang saya sajikan di video ini, berarti Anda yang masih labil atau lemah secara keimanan. Ayo bangkit dong ya, biar tangguh dan kuat. Kita mulai berdoa sekarang dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke. Buat yang mau konsultasi private silahkan kontak Mbak Tati, asisten saya, untuk menanyakan berapa biayanya dan bagaimana cara konsultasinya di WhatsApp 0878 85001208. Sekarang kita mulai dengan yang pertama, Aquarius ya. Ratu Tongkat, semangat, kuat, berenergi. Hari ini kayaknya betul-betul total football ya, bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memang harus diselesaikan sehingga tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertunda, tidak ada yang tertumpuk. Mudah-mudahan lancar dan semangat Anda menular kepada rekan kerja yang lain, rekan usaha yang lain, dan juga menebarkan semangat yang positif ya. Jadi kalau ada permasalahan bisa segera terselesaikan, jika ada pekerjaan yang tertunda segera tuntas di hari ini. Kemudian buat yang berpasangan, kalau ada suasana yang bikin hati lagi panas atau kesal, ademkan dulu supaya nggak tambah memanas dan merusak suasana hati. Tapi kalau sekarang lagi semangat, gembira, bahagia, sudah merencanakan segala sesuatu untuk besok ya. Hari ini sudah banyak pembahasan dengan orang yang Anda sayangi, semoga bisa berjalan lancar dan komunikasi yang lancar harus dipelihara dengan baik ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, apapun strategi Anda supaya pendekatannya lancar, yang penting adalah Anda menjaga sikap, menjaga perkataan, menjaga pikiran supaya tidak merusak apa yang ditampilkan dalam diri Anda menurut pandangan orang yang sedang Anda dekati, sehingga Anda punya nilai plus di mata dia ya. Dan buat yang belum ada siapapun, hari ini banyak sekali yang bisa Anda lakukan untuk bisa banyak yang dikerjakan baik dalam pekerjaan yang akan mendorong meningkatnya proses dalam penilaian untuk jenjang karir Anda, atau dalam usaha atau bisnis yang membuat orang lain merasa senang berbisnis atau berusaha dengan Anda, sehingga rencana-rencana besar bisa terbuka ya, tercetus ide yang brilian sehingga makin bersemangat untuk melakukan hal-hal yang positif ya. Yang berikutnya adalah Pisces. 9 piala, elemen air terkait dengan perasaan. Rasa percaya diri, keyakinan bahwa apa yang dikerjakan hari ini akan memberi kepuasan, memberi keyakinan, harus Anda persiapkan dengan baik ya. Apapun harus tetap waspada dong, nggak boleh overconfidence. Tetap harus direncanakan dengan baik, didiskusikan dengan baik, jangan lengah. Kadang lengahnya kita itu dimanfaatkan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi tetap eling, waspada, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, kerjakan apa yang memang selayaknya bisa dilakukan dengan sepenuh hati dan fokus ya. Jadi kalau ada beberapa hal yang masih belum terselesaikan, fokus supaya tuntas di hari ini dan tidak menjadi beban untuk hari-hari berikutnya. Dan ini terkait dengan pencapaian target-target kerja Anda supaya goal ya. Dan buat yang berpasangan,
apapun yang Anda berikan, perhatian, cinta, dan kasih sayang akan membuat dia merasa cukup hanya dengan Anda. Dia merasa tenang, merasa diperhatikan, merasa dicintai. Jadi nggak boleh cuek kalau diajak diajak diskusi, diajak membahas tentang persoalan yang krusial dalam hubungan Anda dengan pasangan terkait rencana masa depan, harus dibahas sungguh-sungguh ya, supaya Anda juga tahu apa yang dia pikirkan terkait dengan kelanjutan dari progres merajut masa depan yang indah. Wah, seru itu ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, kadang rasa percaya diri yang terlalu berlebih nggak cukup bagus gitu. Jadi Anda harus ikuti irama ya, ikuti bagaimana dia mengimbangi perasaan Anda, mengimbangi percakapan Anda. Kalau Anda terlalu optimis, malah nanti kesannya Anda merasa yakin sekali bakal jadian atau diterima. Harus tetap ada sisihkan sesuatu yang Anda jaga gitu perasaan Anda. Kalau seandainya terjadi sesuatu, Anda siap gitu, nggak patah hati, layu sebelum berkembang gitu ya, enggak dong ya. Jadi kalau proses pendekatan dengan penuh tanggung jawab untuk makin dekat dengan seseorang, dan Anda sendiri menunjukkan sisi pribadi yang menarik sehingga seseorang malah ingin terus dekat dengan Anda. Kemudian buat yang belum ada siapapun, banyak sekali yang bisa Anda lakukan di hari ini ya. Komunikasi dengan banyak orang, bekerja sama dengan banyak pihak, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan orang-orang yang merasa tersupport oleh Anda atau Anda malah tersupport oleh mereka. Ini yang harus terus dikembangkan supaya komunikasinya berkembang dan hubungan kerjasama terus berlanjut ya. Yang berikutnya adalah Aries. 8 tongkat, elemen api terkait dengan gerakan cepat, bergegas, segera ya, semangat sekali untuk menyelesaikan semua tugas yang harus dituntaskan di hari ini berkaitan dengan semua pihak yang berhubungan dengan tugas-tugas Anda. Komunikasinya harus dilancarkan ya, artinya Anda harus konfirmasi, tanyakan, betul nggak begini, betul nggak begitu, supaya kerja Anda nggak double, maksudnya mengulang lagi karena salah informasi. Harus tenang, sabar, bekerja samalah dengan baik supaya apa yang dikerjakan itu sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terpenting adalah menjaga hubungan baik dengan semua pihak supaya mereka merasa beruntung membangun satu usaha, satu kerjasama, satu komunikasi yang berlangsung dengan cukup positif, dan ini mendorong semangat semua pihak untuk setiap harinya tuh bekerjanya punya target dan bisa berhasil. Dan buat yang berpasangan, rasa saling memiliki, rasa saling diperhatikan, rasa didengar gitu ya, dan diprioritaskan, ini yang menjadi kekuatan sebuah hubungan. Jadi nggak boleh cuek, nggak boleh maunya diperhatikan, Anda juga harus memperhatikan ya. Ini yang akan kembali lagi kepada Anda, sikap positif akan kembali positif. Anda mau mendengar, dia pun mau mendengar. Anda mau menerima pendapatnya, dia pun akan dengan senang hati mendengarkan pendapat Anda. Itu yang tetap harus dipelihara dengan baik supaya rentang masalah itu tidak muncul. Jadi nggak ada celah buat masuknya problem-problem yang bisa memicu pertengkaran ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, Anda pun harus yakin bahwa setiap proses pendekatan terhadap seseorang, kalau tujuannya ingin membangun satu hubungan yang akan ada progresnya, itu harus betul-betul tertata dengan baik. Jangan asal dekat tapi nggak bertanggung jawab ya. Dan buat yang sedang tidak ada siapapun, lagi sorangan wae gitu ya, Anda harus mampu membangun semangat Anda, membangun energi Anda untuk melakukan berbagai aktivitas yang kaitannya kepada kemajuan kehidupan Anda, yang ingin agar makin sukses, makin mulus jalan karirnya, makin luas hubungan bisnisnya. Itu yang harus dijaga adalah pribadi Anda sendiri, bagaimana berkembang terus ke arah yang lebih baik ya. Yang berikutnya adalah Taurus. Coba kita lihat, aduh kok lengket Taurus. The High Priestess, spiritual, kartunya Major Arcana. Ini adalah pendeta wanita, sesuatu yang dalam maknanya spiritual yang begitu kuat, hadir di dalam kehidupan Anda, muncul untuk menguatkan keyakinan bahwa apa yang Anda lakukan sudah tepat, apa yang dikerjakan akan menambah
nilai plus dalam hidup Anda, dan tuntunan itu betul-betul harus didengar melalui batin dan juga pendengaran lahir gitu ya. Jadi ini yang akan menggiring Anda pada satu kegiatan yang positif dan makin membuat Anda menemukan banyak nilai-nilai positif, nilai-nilai spiritual yang didapat di hari ini, dan makin menguatkan batin Anda. Jadi mau ngapa-ngapain Anda percaya diri saja, semua sudah on the track gitu ya. Dan buat yang berpasangan, ikrar cinta yang selalu terjaga dengan baik akan mengukuhkan hubungan Anda dengan pasangan dan tidak tergoyahkan oleh hal-hal yang remeh-temeh. Anda betul-betul menyadari bahwa kedamaian, ketentraman, cinta dan kasih yang begitu kuat akan membuat ikatan cinta Anda betul-betul erat, dan ini yang terus harus dipelihara supaya terhindar dari gangguan pihak ketiga, hal-hal yang tidak diharapkan dari luar gitu ya. Ini adalah kesadaran sebagai orang yang membangun satu hubungan dengan penuh kesadaran. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, Anda harus yakin bahwa setiap progres dari apa yang Anda lakukan mendekati seseorang adalah tujuannya untuk menemukan calon pendamping hidup, bukan untuk main-main. Jadi serius, Anda serius ingin meluluhkan hatinya agar berkenan menjadi seseorang yang kelak jadi pendamping hidup Anda. Terus diikhtiarkan dan berdoa, semoga jalannya lancar ya. Dan buat yang belum ada siapapun, mengisi kehidupan Anda dengan kegiatan-kegiatan yang berkualitas, spiritual yang makin meningkat, maka sebagai lajang insya Allah Anda terpelihara hati dan pikirannya dan terhindar dari hal-hal yang buruk dan tidak sesuatu yang tidak diharapkan bisa menjauh ya. Jadi hal-hal positif yang terus dikembangkan supaya menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Giliran Gemini. 7 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Anda sepertinya sedang menunggu sebuah kabar yang berkaitan dengan urusan finansial, urusan keuangan, masalah keuangan, kerjasama yang terkait dengan hasil. Nah, Anda harus sabar ya. Jadi nggak boleh cuma menunggu, tapi coba dikonfirmasi lagi, ditanyakan lagi, digarap lagi, dan dipastikan lagi. Karena kalau cuma menunggu biasanya malah jadi terlalu pasif sehingga tidak jelas perkembangannya bagaimana, hasilnya seperti apa. Dan ini 7 koin dan orangnya menunggu gambarnya ya, menunggu dengan meletakkan seperti kayak kayu tapi seperti linggis yang panjang gitu ya. Jadi seperti ada besi hitam menjadi tempat dia berpangku. Itu kayak orang nunggu hasil, nunggu kepastian, nunggu harus bagaimana. Nah, kalau Anda bingung untuk melakukan apa, coba tanya orang yang lebih berpengalaman untuk melakukan sesuatu sehingga Anda menemukan cara atau strategi untuk menyelesaikan satu persatu persoalan yang dihadapi atau tugas-tugas yang dihadapi di hari ini ya. Dan buat yang berpasangan, ada kalanya perlu juga Anda lebih lebih berinisiatif untuk melakukan satu hal yang bisa membuat pasangan merasa diperhatikan, merasa diistimewakan, merasa diprioritaskan. Jadi nggak boleh cuek, jangan terkesan Anda mikirinnya tuh soal uang atau urusan kerjaan, urusan kegiatan di luar dari hubungan, nanti dia merasa tidak sama sekali menempati ruang hati Anda. Jadi dia tuh nanti akan berpikir hanya sebagai sampiran. Jangan sampai ya, Anda harus punya sedikit ruang waktu untuk memperhatikan orang yang Anda sayangi supaya ada seperti timbal balik ya. Dia memperhatikan, Anda pun memperhatikan. Dia sayang dengan Anda pun sayang dan peduli dengan dia gitu ya. Jadi ini yang namanya saling sayang, saling peduli, saling perhatian, saling mendengar dan saling memberikan support. Jadi jangan terkesan cuek, nanti malah dianggapnya seseorang yang sebetulnya Anda pikirkan, dianggap Anda betul-betul nggak membutuhkan dia lagi, berabe. Nanti sampai ada celah masuk pihak ketiga, jangan sampai ya. Oke, dan buat yang sedang melakukan pendekatan, kalau saat ini belum direspon, sabar aja ya. Komunikasi Anda lewat misalnya WhatsApp, SMS atau telepon hanya miss call tapi nggak telepon balik gitu ya. Mungkin dia belum berkeinginan untuk
membangun satu hubungan dengan Anda. Jadi Anda harus sabar, jangan paksakan diri, nanti malah kesannya dia tuh kayak diubek-ubek gitu ya. Jadi kesannya Anda tuh agresif sekali. Tenang aja, kalau memang jodoh nggak akan kemana kok. Yang penting komunikasi sebagai kayak orang berkomunikasi seperti teman tetap dijaga. Kecuali Anda sedang melakukan satu pendekatan, nah itu yang saya bilang tahan dulu. Mungkin dia lebih nyaman saat ini menjadi teman yang khusus sebagai teman berbagi cerita dulu. Nanti kalau dia sudah depend on you gitu ya, tergantung dengan Anda, baru tuh lancarkan strategi pendekatan mengarah kepada sebuah hubungan yang serius ya. Dan buat yang belum ada siapapun, kalau memang saat ini lagi kurang bertenaga, lagi males, ada pening-pening gak enak, istirahat dulu sejenak sampai Anda pulih tenaganya, baru lakukan satu kegiatan, karena ini akan lebih melesat daripada lagi capek diforsir, justru malah ngedrop nanti hasilnya. Nah, kalau Anda ingin meningkatkan semangat dan kualitas dari aktivitas Anda harus pikirkan juga kesehatannya. Misalnya sudah makan siang belum, atau tadi pagi sarapan apa enggak, atau mungkin Anda kurang minum air putih gitu ya. Coba pilih menu-menu sehat yang bisa menjadi asupan nutrisi atau gizi yang cukup, sehingga Anda punya energi ya sebagai bahan untuk bergerak. Kalau Anda nggak punya tenaga, loyo, bagaimana mau aktif ya, pasti lemes lah ya. Jangan sampai itu terjadi. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. Raja koin, elemen tanah terkait dengan materi. Sering ya belakangan kayaknya ya Cancer dapat raja koin. Oh ya maaf juga, bukannya nggak ada, 2 hari ini kayaknya tulisan Cancernya nggak mininya nggak kegeser, malah yang kegeser Cancer ya. Minta maaf, mungkin format yang harus diubah editingnya ya. Ya oke, Cancer, ini raja koin elemen tanah, mewakili segala sesuatu yang menjadi aktivitas hari ini. Mungkin ada beberapa yang harus diselesaikan berkaitan dengan tagihan, bayaran, dan urusan-urusan produksi gitu ya, hubungan dengan penjualan barang ataupun jasa. Ini yang membuat Anda amat sangat dibutuhkan, karena Anda tahu bagaimana prosesnya, prosedurnya, langkah-langkahnya, target-targetnya, menghadapinya, dan bagaimana mengembangkan usaha dengan strategi-strategi yang Anda pahami sekali seluk-beluknya. Dan ini yang harus dibagikan pengalamannya supaya bisa sukses dan maju lebih pesat lagi. Dan Anda memiliki ide-ide cemerlang, bagikan ya. Inilah yang membuat orang lain itu amat sangat senang mendengar atau menerima masukan dari Anda, karena bisa menjadi acuan atau ide-ide brilian itu muncul dari diri Anda. Kemudian buat yang berpasangan, mengutamakan dia yang menjadi prioritas dalam hidup Anda, membuat hubungan Anda itu betul-betul berkualitas, sehingga satu dengan yang lainnya tuh nggak mau jauh. Ini yang perlu dikembangkan, diperhatikan baik-baik dalam sebuah hubungan. Kalau menjalaninya dari hati tulus dan ingin membahagiakan, saling membahagiakan, dia akan menjadi satu hubungan yang kokoh, yang kuat dan tidak tergoyahkan ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, Anda harus yakin bahwa apa yang Anda miliki sudah memenuhi kriteria dari seseorang yang sedang Anda dekati. Anda harus berani untuk memulai. Kalau nggak akan pernah ya. Sudah, kalau ada kenangan yang buruk di waktu lalu, lupakan. Tapi sekarang kalau sedang melakukan pendekatan, tunjukkan bahwa Anda selalu ingin membuka pembicaraan, memulai obrolan, karena ada banyak hal yang menyenangkan kalau diskusi dengan dia. Ini yang harus dimulai dengan cara seperti ini. Dia akan nyaman dan malah lebih sering ngajak ngobrol dan membahas banyak hal tentang kehidupan, sehingga proses pendekatannya jauh lebih mudah ya. Dan buat yang belum ada siapapun, kalau target Anda ingin punya uang yang makin banyak, usahanya sukses, bisa bantu orang tua, lakukanlah segala hal yang menurut Anda jalan menuju kesuksesan, maka fokus dengan segala target besar Anda. Di sini Raja Koin berarti saat ini banyak orang juga yang membutuhkan tenaga Anda, kebersamaan Anda, keikutsertaan Anda. Maka tingkatkan kualitas diri,
tambah wawasan dan pengetahuan supaya makin banyak yang Anda ketahui dan makin tahu bagaimana strategi yang harus diterapkan dalam langkah hidup Anda ya. Yang berikutnya adalah Leo. Coba kita lihat Leo, Raja Tongkat. Elemen api terkait dengan semangat. Ini adalah keberanian dari Leo menunjukkan bahwa dia mampu menjalankan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya, mengemban amanah, melakukannya on the track, nggak mau main-main, tidak mau berdekatan dengan orang yang hanya malas-malasan atau hanya jadi benalu, tapi ingin mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan memiliki potensi bagus atau potensi yang positif untuk digarap atau dikerjakan. Sehingga ini yang menjadi kesadaran Anda bahwa menjadi beban bagi orang lain itu sangat tidak enak. Jadi ikhtiar serta usaha yang Anda lakukan sangat positif untuk bisa membuat hidup Anda makin berkembang lebih baik lagi ya. Dan buat yang berpasangan, menjaga amanah cinta, ikrar cinta yang sudah diucapkan adalah satu bentuk merawat hubungan yang terjalin. Jadi kalau ada gangguan dari luar, Anda cukup membentengi diri Anda dan pasangan bahwa ini adalah hubungan yang ideal, yang diharapkan bisa berjalan selalu dalam cinta, selalu dalam kasih sayang, selalu dalam kedekatan yang dirawat dengan baik, dengan komunikasi, kepedulian, saling hormat, mau mendengar, dan lain sebagainya. Buat yang sedang melakukan pendekatan dengan seseorang, Anda harus memiliki rasa percaya diri dulu, itu yang paling penting. Kalau Anda minder, nggak mungkin bisa dengan mantap hati berbicara dengan seseorang. Pasti Anda udah gemeteran duluan. Yang paling penting adalah percaya diri, Anda punya nilai jual, Anda biasa diskusi atau bicara dengan seseorang, apalagi dengan seseorang yang sedang Anda dekati, mungkin malah jauh, harusnya lebih lancar gitu ya. Jadi kalau sekarang Anda punya peluang untuk makin dekat, dekatlah dan diskusilah dengan pembahasan yang menarik, misalnya musik, olahraga, hobi, masa kecil, diskusi yang seru, dan hal-hal yang saling mengisi ceritanya dan saling melengkapi. Jangan cerita tentang mantan pacar, mantan kekasih yang pernah ada dalam kehidupan Anda, si anu. Wah, malah nanti dia mundur. Jangan, itu udah case close saja ya. Kecuali nanti kapan dia bertanya, ceritakan aja ya. Kalau dia ingin menanyakan jauh lebih detail, ya Anda bisa ceritakan yang menurut Anda memang nggak masalah kalau diceritakan ya. Dan buat yang sedang tidak ada siapapun, kehadiran Anda dalam aktivitas yang penting yang bisa mempunyai peristiwa-peristiwa positif yang bisa diambil nilai baiknya, nilai positifnya, maka ikutlah ya. Jangan cuma diam, jangan malah jadi patung. Libatkan diri Anda dalam momen-momen penting di kehidupan sehingga Anda punya catatan sejarah kelak gitu ya. Hari ini yang Anda lakukan sesuatu yang penting, maka kelak ini jadi sejarah. Jadi jangan sampai setiap hari lewat tanpa ada cerita atau tindakan kegiatan positif yang membuat diri Anda sendiri bangga terhadap diri sendiri. Maka lakukanlah hal yang terbaik yang bisa Anda lakukan ya. Oke, iya, Blirik, sabar. Yang berikutnya adalah Virgo. Oke, saya ambil yang ini, Virgo. Askoin. Iya ya, kayaknya askoin terus. Virgo apa Libra yang bilang askoin terus? Wah, berarti memang sedang diliputi peluang untuk mendapatkan keberuntungan dan rezeki. Harus dijemput, jangan GR langsung askoin, berarti udah diam aja ntar rezekinya gede. Enggak gitu ya. Tapi Anda harus ambil peluang itu, bergerak lebih fokus, bergerak dengan serius, lakukanlah segala sesuatu dengan cepat, nggak pakai bengong-bengong, nggak pakai melamun-melamun gitu terus hasilnya besar, nggak mungkin. Anda harus bergiat melakukan segala aktivitas yang mendorong semuanya bisa tuntas dan terselesaikan dengan baik ya. Dan siapapun yang support Anda harus dihargai, Anda harus berkesempatan mengucapkan terima kasih. Apa sih ini kucing tapi kayak orang ngomongnya? Iya, sabar ya Blirik. Blirik mau ngomong apa? Kalau ngomong bawel, kucing Blirik tuh kayak orang jadinya. Ya, dan kembali lagi Virgo di Askoin ini, kalau yang berkaitan dengan asmara yang berpasangan adalah bentuk cinta yang lahir dengan tulus ya.
koin, elemen tanah terkait dengan materi. Materi itu artinya hal-hal yang Anda mampu untuk bisa membahagiakan dia, maka Anda lakukan. Perhatian dalam bentuk apapun, Anda hadir, Anda support, Anda dengarkan, akan membuat dia merasa cukup Anda aja deh yang selalu ada, kalau perlu dikantongin. Ini adalah sesuatu yang memang beda ya. Ini kesadaran cinta namanya. As koin, tangan dari balik awan, artinya dari langit yang bercahaya, menawarkan atau memberikan koin besar dengan logo bintang gitu, dan di bawahnya dedaunan hijau, di latar belakangi seperti warna biru langit, ada nyaris kayak biru tua. Itu sebetulnya aura cinta, aura kasih, bukan artis aura kasih ya, aura yang menebarkan cinta dan kasih ya. Jadi kesempatan untuk Anda menunjukkan kesungguhan, keseriusan. Jadi kalau misalnya kalau yang sudah berpasangan, ini support terbesar yang Anda berikan untuk orang yang Anda sayangi. Jadi jangan sampai waktu yang ada tuh lewat begitu aja. Anda harus support dan tunjukkan curahan cinta dan kasih sayang Anda. Tapi buat yang sedang melakukan pendekatan, menunjukkan bahwa hati Anda tulus, ingin dekat, ingin membangun satu hubungan dan gak mau main-main. Ini akan ditangkap ya. Yang memiliki kepekaan akan melihat bahwa Anda serius, dan mudah-mudahan ini justru prosesnya jauh lebih mudah untuk membuat Anda makin dekat dengan dia. Kemudian buat yang belum ada siapapun, buat Anda setiap hari adalah peluang untuk melakukan kerja dan berprestasi, dan mudah-mudahan ini sebuah prestasi yang menggembirakan, yang membuat Anda yakin apapun yang dilakukan akan mendapatkan sebuah berkah besar ya, akan mendapatkan hasil yang besar, pencapaian yang besar, dan terkait dengan kerejekian yang diperoleh tentunya ya. Dia adalah Libra, The Empress, Permaisuri, Dewi Sri, Dewi kesuburan ya. Dan ini simbol kemakmuran. Semoga saja hari ini Anda all out untuk mendapatkan hasil terbaik, hasil yang the best, sehingga semua percaya dengan apa yang Anda kerjakan itu selalu mencapai titik puncak hasil yang memuaskan. Wah, dan ini sebetulnya simbol atau perlambang di mana Anda bisa manfaatkan potensi diri Anda untuk bergerak, bekerja, menjemput peluang, membuktikan apa yang ada dalam diri Anda itu sesuatu yang bisa menghasilkan, sesuatu yang bisa bekerja sama dengan baik dengan semua pihak, sesuatu yang memang beda, karena misalnya Anda memiliki kecerdasan yang lebih, potensi yang besar, ide-ide yang gemilang gitu ya. Ini yang akan membuat Anda beda daripada yang lainnya. Harus tetap semangat dan buktikan bahwa hari ini Anda bisa optimal dalam melakukan kegiatan apapun yang melibatkan banyak pihak, atau mungkin hanya Anda sendiri tapi hasilnya yang akan dilihat oleh banyak pihak ya. Dan buat yang berpasangan, mengistimewakan dia, memprioritaskan dia akan membuat suasana hubungan Anda itu jadi nyaman, bahagia, dan penuh cinta. Ini yang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai malah berantem-berantem, ribut-ribut, tuding-tuding, tuduh-tuduh, malah menghilangkan rasa bahagia yang sebetulnya menjadi karunia Anda berdua ya. Harus belajar untuk bisa saling memaafkan dan membangun satu hubungan yang solid. Kemudian buat yang sedang melakukan pendekatan, yakinlah kalau Anda memiliki banyak hal istimewa secara kepribadian, seseorang yang didekati Anda tidak mungkin menolak. Dia justru akan bangga mendapatkan kesempatan bisa dekat dengan Anda, dan mudah-mudahan jalannya makin mulus untuk menjadikan Anda dan dia menyatu. Buat yang sendiri, yang belum ada siapapun, yang lebih memilih untuk eksklusif, hidupnya nggak diganggu siapapun dulu sementara ini, gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang ada untuk berkarya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan menjadikan Anda seseorang yang betul-betul istimewa ya. Yang berikutnya adalah Scorpio, Kesatria koin, elemen tanah terkait dengan materi. Diam-diam Anda berusaha membuktikan apa yang Anda lakukan itu memberi hasil, bermanfaat, dan Anda jemput kesempatan membuktikan segala perubahan bisa Anda lakukan menuju kepada sesuatu yang positif. Semoga dilancarkan semua urusan hari ini ya. Dan buat yang berpasangan,
ada banyak hal yang bisa dikerjakan dan Anda akan melakukan apapun, yang penting dia bahagia. Tapi yang paling penting lagi adalah komunikasi ya. Jangan lakukan sesuatu tanpa ada koordinasi atau kesepakatan dengan dia. Nanti dia merasa dilangkahi atau Anda apa-apa keputusannya sendiri, tidak melibatkan dia. Itu yang nggak enak. Harus mencoba menjaga komunikasi dan hindarkan gesekan-gesekan atau pertengkaran yang tidak penting. Kemudian buat yang sedang melakukan pendekatan, kalau Anda punya cara yang menyenangkan, menenteramkan, berdiskusi atau berdialog dengan seseorang yang sebetulnya Anda punya rasa dengan dia, maka dia akan dengan mudah menangkap bahwa ada sesuatu yang berbeda dari sorot mata Anda, dari sikap Anda. Nah, ini yang bisa membuat dia pun tergetar. Nanti bisa jadi sama-sama saling tertarik, nggak bertepuk sebelah tangan. Dicoba deh, yang penting Anda dalam melakukan proses pendekatan atau didekati atau mendekati, sebetulnya kesadaran bahwa ini hubungan pasti ada arah dan tujuan menuju ke titik yang terbaik. Nah, itu yang harus dimulai dengan kekuatan hati. Semoga prosesnya atau jalannya tidak terlalu sulit, tidak banyak halang rintang. Jadi untuk menyatunya insya Allah lebih mudah ya. Dan buat yang belum ada siapapun, kalau Anda ingin supaya apa yang Anda miliki tambah banyak, tambah maju usahanya, tambah meluas bisnisnya, yang Anda lakukan adalah teruslah berikhtiar, teruslah kembangkan pribadi Anda dengan menambah wawasan pengetahuan yang mendukung segala aktivitas Anda. Jadi nggak ketinggalan berita, nggak ketinggalan zaman, tapi selalu melakukan inovasi sehingga dalam melakukan kegiatan atau usaha apapun Anda akan berhasil ya. Yang berikutnya adalah Sagittarius. Page of Cups, pembantu piala. Ada yang saat ini sedang menunggu kabar berita dari tempat yang jauh, kabar kelanjutan apakah usahanya akan diteruskan, kabar tentang bagaimana tanggapan dari beberapa pihak gitu ya. Apapun itu, yang penting Anda melakukan aktivitas seperti biasa dengan tujuan untuk mendapatkan yang terbaik, hasil yang terbaik, yang kualitasnya tetap terjaga. Jadi kerja Anda itu nggak asal kerja, tapi ingin menghasilkan sesuatu yang punya nilai dan bisa diberikan poin terbaik oleh siapapun yang punya kesempatan atau peluang menilai atau memberikan poin atas hasil kerja Anda. Ini yang harus tetap dijaga moodnya, jangan sampai ngedrop ya. Karena biar gimana, kalau yang bekerja di sebuah perusahaan atau ada atasan, biasanya ada yang namanya performance appraisal. Setiap hari yang Anda lakukan harus makin baik, makin bagus, makin berkualitas. Karena kalau dinilai, kalau zaman bilang diponten gitu ya, nilainya bisa A atau B plus minimal ya. Malah lebih bagus lagi kalau A. Semoga yang terbaik lah yang diperoleh nilainya. Kemudian buat yang berpasangan, apakah Anda long distance, berjauhan, komunikasi agak on and off, agak ribet karena banyak kendala, bersabarlah ya. Dan buat yang nggak long distance pun harus dijaga komunikasinya, yang kadang-kadang mungkin tenggelam dalam berbagai aktivitas sampai lupa ada seseorang yang harus dihubungi, ditanyakan kabarnya, ditanyakan situasi dan kondisinya. Jadi jangan asik dengan aktivitas Anda sampai Anda lupa bahwa Anda harus menyampaikan sesuatu atau menanyakan sesuatu. Ini yang harus diperbaiki, sekali lagi harus diperbaiki. Jangan dibiarkan loss saja tanpa komunikasi ya. Dan buat yang lajang yang sedang melakukan pendekatan, mungkin Anda lagi kontak-kontak kenalan dengan orang yang cukup jauh, dengan yang di beda benua, beda daerah, beda negara, apapun itu. Yang penting Anda harus awas ya, jangan sampai sekarang tuh banyak modus kalau berjauhan nipu gitu ya. Jadi kayak konspirasi, bahkan sampai klien saya kemarin bilang, baru aja kemarin datang bilang ditipunya tuh sampai ratusan juta. Nah, jangan sampai saya bilang nggak ketemu kali, nggak ketemu kok, percaya nggak ketemu, tapi malah kesannya ada masalah, ada beban di pekerjaan, ada tagihan, padahal dia sedang tersandera apalah rekening. Jangan percaya kalau sudah urusannya uang ya. Kalau niat baik pasti hubungan dijalin dengan baik, ke depannya baru pembahasan secara finansial. Tapi kalau ujuk-ujuk dalam proses pendekatan sudah bahas uang, Anda harus
betul-betul ambil jarak, karena ini pasti ada yang nggak beres gitu ya. Dan buat yang tadi saya bilang melakukan pendekatan, gunakan intuisi Anda untuk bisa dibimbing bagaimana arah yang benar, bagaimana proses pendekatan yang benar, sehingga pendekatan Anda ini nggak sia-sia, sama-sama punya tujuan baik, sama-sama punya tujuan ke depan membangun satu kehidupan yang berkualitas. Nah, buat yang belum ada siapapun, kalau Anda merasakan mendengar ada peluang yang jauh lebih baik daripada yang ada saat ini, Anda harus bergerak menjemputnya ya. Kemungkinan ada perbaikan, ada peningkatan, nah lakukanlah. Kalau untuk urusan kehidupan yang lebih baik, Anda harus lebih gesit ya. Oke, kemudian untuk yang berikutnya adalah Capricornus, The Lovers, sang pecinta. Ini gambaran di mana Anda sebetulnya masih ada di persimpangan, tapi ada kebahagiaan yang mulai merambati hati dan pikiran Anda dalam melakukan apapun, walaupun setengah kayak berpetualang, tapi Anda senang, menyenangi apa yang Anda lakukan, menyenangi apa yang jadi kegiatan. Dan mudah-mudahan hari ini memang lagi bergegas, bersiap-siap, semangatnya 45 untuk menyelesaikan semuanya tuntas hari ini. Nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang tertumpuk, nggak ada yang nanti-nanti, tapi pokoknya hari ini selesai tuntas dan happy. Mau ngapain aja tinggal Anda pikirkan. Baru PR pikirannya tuh PR yang Anda bisa pikirkan lagi setelah semua urusan pekerjaan beres ya. Mungkin Anda mau jalan, mau ketemu siapa, mau berkegiatan apa lagi, yang penting tugas tanggung jawab hari ini kelar, tuntas gitu ya. Dan buat yang berpasangan, mengkondisikan suasana hubungan Anda dengan pasangan seperti terus berada dalam perasaan kayak baru kenalan, baru jatuh cinta, baru diterima, baru bisa berkomunikasi. Ini yang menimbulkan greget-greget serasa Anda itu pacaran, terus baru kenalan, terus ini yang harus diterapkan. Nah, buat yang pacaran, jangan sampai Anda malah jadi cepat bosan. Justru cari formula di mana baik pacaran, tunangan, atau nanti sudah menikah, yang namanya bosan itu menjauh ya. Karena Anda punya pola atau cara supaya hubungan itu gemes, greget, dan kayak orang pacaran terus ya. Jadi kesannya kayak berpetualang, tapi dengan satu orang. Berpetualang lagi cintanya dengan satu orang juga, ya pasangan yang disayangi tentunya ya. Dilatih seperti itu, insya Allah hubungannya greget-greget gemes gitu ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, jangan berpikir bahwa Anda ingin menjajaki sambil melihat mungkin nggak ya, pengen tahu deh kayak gimana gitu. Kalau hanya ingin tahu tapi nggak serius, jangan dilakukan, karena nanti ada yang sakit hati. Perasaan orang yang serius malah tersakiti. Lebih baik urungkan niat kalau memang niat Anda hanya untuk berpetualang atau sekedar menjajaki kemungkinan bisa nggak sih diterima cintanya sama seseorang yang kayak dia gitu. Wah, itu jangan deh ya. Jadi fokus dan serius bahwa ketika melakukan pendekatan, tujuan Anda ingin menemukan soulmate yang kelak menjadi pendamping hidup Anda ya. Dan buat yang sedang alone and lonely, oh enggak dong ya, yang sedang sendiri tapi tidak kesepian ya. Anda bisa bergaul, mengembangkan diri, menikmati suasana yang nggak perlu ruwet karena bakal dicari-cari, oh udah enggak gitu ya. Jadi betul-betul menikmati kebebasan sebagai lajang yang aktif, lajang yang kemana saja akan berusaha untuk eksis. Nah itu sebetulnya bagus. Eksis itu bukan, pengen eksis itu bukan berarti jelek. Kalau eksis dan punya ilmu, punya wawasan, punya pengalaman sebagai bekal untuk dibagikan, nah ini positif dong ya. Jadi tunjukkan kelasnya diri Anda, potensinya diri Anda untuk berkembang. Ini akan menjadi nilai plus-plus Anda sebagai seorang lajang yang berkualitas ya. Oke, dari apa yang saya bahas, kalau ada yang merasa kurang cocok, kurang pas, singkirkan, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Yang ingin konsultasi private, silakan kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya dan WhatsApp-nya ke 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Nang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalam.